Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Albi Mata Imawan dengan NIM H2A020141. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan prosedur pengambilan darah vena. Sebelum melakukan pengambilan darah vena, sebaiknya diawali dengan inform konsen seperti tujuan daripada pengambilan darah vena, kemudian bagaimana prosedur yang akan dilakukan, dan yang terakhir meminta izin kepada pasien. Kemudian apakah dianjurkan untuk menanya kepada pasien apakah pasien sedang dalam keadaan berpuasa ataupun sedang mengkonsumsi obat. Sebelum melakukan pemeriksaan atau pengambilan darah vena, dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan beberapa alat. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat. Yang pertama ada spet, kemudian ada tourniquet, kemudian ada kapas alkohol 70%, kemudian ada kapas, kemudian ada penampung darah, ada handscoon, dan yang terakhir ada antikoagulen. Kita memakai handscoon terlebih dahulu, kemudian selanjutnya meminta pasien meluruskan lengannya, pilih lengan yang banyak melakukan aktivitas. Kemudian minta pasien mengepalkan tangan dan lalu pasang tourniquet pada lengan pasien. Tourniquet dipasang kira-kira 10 cm di atas lipat siku. Kemudian pembendungan vena tidak perlu dengan ikatan erat-erat, bahkan sebaiknya cukup hanya untuk memperlihatkan dan agak menonjolkan vena. Kemudian beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam pengambilan darah vena pada saat pemasangan tourniquet. Yang pertama yaitu pemasangan dalam waktu lama dan terlalu keras dapat menyebabkan homokonsentrasi. Yang kedua, melepas tourniquet sesudah jarum dilepas dapat menyebabkan hematoma. Baik, kemudian pilih bagian vena mediana cubiti, kemudian lakukan perabaan untuk memastikan posisi vena. Vena teraba seperti sebuah pipa kecil, elastis, dan memiliki dinding tebal. Jika vena tidak teraba, maka lakukan pengurutan dari arah pergelangan tangan menuju ke siku, atau kompres dengan air hangat selama 5 menit di daerah lengan. Kemudian bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan kapas alkohol 70%. Dan biarkan kering terlebih dahulu. Kulit yang sudah dibersihkan tidak boleh dipegang kembali. Kemudian selanjutnya kita tusuk pada bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Jika jarum telah masuk akan terlihat darah masuk ke dalam spet. Kemudian usahakan dalam menusuk itu sekali saja. Nah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat penusukan. Yang pertama, penusukan yang tidak sesuai atau penusukan yang tidak sekali kena menyebabkan masuknya cairan jaringan sehingga dapat mengaktifkan pembekuan. Di samping itu, penusukan yang berkali-kali juga berpotensi menyebabkan hematoma. Kemudian yang kedua, tusukkan jarum yang tidak tepat benar masuk ke dalam vena menyebabkan darah bocor dan mengakibatkan hematoma. Kemudian yang terakhir, kulit yang ditusuk masih basah oleh alkohol menyebabkan hemolisis sampel akibat kontaminasi oleh alkohol, rasa terbakar, dan rasa nyeri yang berlebihan pada pasien ketika dilakukan penusukan. Nah, setelah volume darah dianggap cukup, lepas tourniquet terlebih dahulu. Kemudian minta pasien untuk membuka kepalan tangannya. Volume darah yang diambil kira-kira 3 kali jumlah serum atau plasma yang diperlukan untuk pemeriksaan. Lepaskan kapas di tempat suntikan, lalu segera lepaskan suntikan atau tarik jarum. Kemudian tekan kapas beberapa saat, lalu plester selama kira-kira 15 menit.
jangan menarik jarum sebelum turniket dibuka. Baik, kemudian tampung darah dengan cara membuka jarum dan mengalirkan perlahan pada dinding tabung. Jika pemeriksaan tidak langsung dilakukan, beri antikoagulen. Kemudian beri label keterangan pada sampel yang akan diperiksa. Ada beberapa hal yang penting yang harus dicermati dalam menampung sel darah. Yang pertama, darah dari spet atau suntikan harus dimasukkan ke dalam tabung dengan cara melepas jarum lalu mengalirkan darah perlahan-lahan melalui dinding tabung. Yang kedua, memasukkan darah dengan cara disemprotkan apalagi tanpa melepas jarum, maka berpotensi menyebabkan hemolisis. Yang terakhir, homogenisasi sampel jika menggunakan antikoagulen dengan cara memutar-mutar tabung 4-5 kali seperti ini, atau membolak-balikan tabung 5-10 kali dengan lembut. Mengocok sampel dapat berpotensi menyebabkan hemolisis. Kemudian yang terakhir, buang sampah infeksius pada tempat yang telah disediakan apabila sudah selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.